Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu huwal ladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Tsumma assalatu wassalamu ala taha rasulillah. Tsumma assalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Jami Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam ini kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau warga kita, tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera disembuhkan sakitnya, dikaruniai sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Rabiul Awal, atau yang lebih dikenal dengan bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah bertepatan dengan tanggal 12 dan juga bertepatan dengan peristiwa penyerangan tentara Gajah Raja Abrohah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Dan di momen kelahiran Rasulullah di bulan Maulid ini, hampir seluruh muslim di pelosok dunia ini mengadakan perayaan Maulid dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda. Tetapi ada juga sebagian saudara kita yang tidak setuju dengan perayaan Maulid. Saudara kita yang tidak setuju, mereka mengatakan bahwa kalau ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka kita nggak perlu untuk melakukannya. Lah, perbedaan ini sudah ratusan tahun yang lalu,
dan kayak-kayaknya sampai kiamat kurang seminggu nggak bakalan kelar. Akan ada selalu pro dan kontra, antara yang setuju dan tidak setuju perayaan Maulid. Maka kadang kalau saya ditanya, Pak, bagaimana dengan Maulid? Kalau mau ngadain Maulid yo silahkan, nggak ngadain yo terserah. Wong ini sesuatu yang diperdebatkan. Saya bilang ya sampai kiamat kurang seminggu gak bakalan ada titik temu antara yang memperingati dan yang tidak memperingati. Yang tidak memperingati mereka akan selalu menanyakan mana dalilnya perayaan Maulid. Kalau yang memperingati akan selalu mengatakan kalau cinta kenapa harus mencari dalil, nggak perlu dalil-dalilan. Wong ini sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting kita sesama Muslim yang berbeda sedikit dalam masalah Maulid itu nggak saling, kalau orang Jawa bilang nggak saling ngenyek. Ngenyek itu bahasa Indonesia orang Cikucang kok. Gledek. Ini kadang ya Pak, kita kalau mau jujur Pak, yang merayakan Maulid, ini kita nih yang merayakan Maulid, kadang perayaan Maulid besar-besaran dengan dana yang tidak sedikit Pak. Begitu subuh malah nggak sholat. Maulidnya luar biasa Pak, kadang pembicaranya top lah, hanya hadir ratusan ribuan mungkin. Acaranya begitu besar, mungkin dananya nggak sedikit sampai dibela-belain ngecek di pinggir jalan. Giliran subuh molor. Itu ibarat omongan orang kampung dulu Pak, nguber belalang, burung yang di tangan hilang. Belalang sama burung kan gedean burung. Burung udah di tangan nih, sholat subuh diibaratkan burung, sementara peringatan Maulid diibaratkan belalang. Nguber belalang, burung yang sudah di tangan hilang. Dan juga kadang ini ya saya mengkritisi saya sendiri yang mengadakan Maulid. Sholawatan bagus, tapi kadang sekarang malah dijadikan kayak konser dangdut koplo. Sering lihat Pak mungkin ya di YouTube ya. Sholawatan tapi kayak dangdut koplo. Yang sholawatan isi mungkin nggak begitu joget-joget, yang ini loh. Jamaah apa penonton sih nyebutnya? Itu yang merayakan Maulid. Yang enggak merayakan Maulid, ya kita kan harus adil Pak. Yang enggak merayakan Maulid kadang mulutnya ya lemes banget. Wong gara-gara perayaan Maulid langsung bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Ya Allah, sama-sama syahadat, sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama puasa, hanya gara-gara beda dikit ngadain kumpul-kumpul bareng. Di situ ada acara makan-makan, dibacain ayat Quran, dibacain sejarah Nabi, ada yang ceramah mengisahkan Nabi, hanya dilabeli peringatan Maulid langsung dituduh bid'ah, sesat, neraka. Ya kan akhirnya sama Pak, 11-12. Yang merayakan Maulid ya gitu, yang enggak merayakan Maulid ya gitu. Kalau saya ditanya, Ustaz merayakan Maulid, ya merayakan Maulid Pak lumayan loh Pak. Musim Maulid lumayan Pak Haji ya. Lumayan renes. Lah iya renes itu bahasa orang sini apa? Nah iya biasanya itu paling ngaji di rumah tiba-tiba ada telepon, Pak Ustaz bisa ngisi Maulid, paling enggak pulang ya nenteng ya. Tapi ya tadi itu kita harus jujur bahwa yang merayakan dan yang tidak merayakan kadang ya sama, 11-12. Yang tidak merayakan ya mulutnya ya kayak dol, gampang banget menuduh saudaranya yang syahadatnya sama, sholatnya sama, haji umrohnya yang masih sama ke Mekah, dituduh kafir. Ya Allah, baru tadi saya dapat kiriman potongan video. Memang ceramahnya berbahasa Arab, tapi ada intinya di ceramah itu.
Si penceramah ini menuduh perayaan Maulid itu tasyabbuh dengan umat lain yang merayakan hari kelahiran nabinya. Kemudian dia membacakan satu hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum itu maka dia sama dengan kaum itu. Maka orang yang merayakan Maulid tasyabbuh itu menyerupai dengan pemeluk agama lain yang merayakan hari lahir nabinya, ya ujung-ujungnya sama, mengkafirkan. Ulama dulu, para Rasulullah, para sahabat, para ulama dulu berjuang mati-matian mengislamkan orang kafir. Lah sekarang ada kelompok yang semangatnya mengkafirkan orang Islam hanya gara-gara sedikit beda. Orang datang ke kuburan baca la ilaha illallah, langsung turun vonis bid'ah, sesat, kafir, neraka. Ya Allah. Lah neraka ini kalau selain dia kok ke neraka semua. Kalau kelebaran Pak surganya Pak. Suwung. Baik, pada pertemuan ngaji kita ini jamnya nggak bener Pak Ustaz ya. Jam yang itu. Kayaknya keliru kok. Takutnya ntar kelamaan dongengnya, tahu-tahu di tempat lain komat kan repot. Pada pertemuan ngaji kita kali ini kita akan membicarakan tentang betapa enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Yang saya kutipkan dari kitab Khasa'is Ummati Muhammadiyah. Penulis dari kitab ini adalah As-Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, ulama yang tinggal di Mekah. Tapi ulama ini pro dengan perayaan Maulid, berbeda dengan mayoritasnya ulama Saudi yang tidak merayakan Maulid. Dan ulama-ulama Indonesia rata-rata sanad keilmuan nyambung ke penulis kitab ini, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Dalam kitabnya beliau menulis beberapa poin betapa enaknya, nyamannya menjadi umat Nabi Muhammad. Dan kita yang merayakan Maulid dalam alasannya salah satunya sebagai bentuk syukur kita ditakdir lahir pada saat atau di zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip beberapa keterangan tentang betapa beratnya umat terdahulu. Umat terdahulu itu berarti umat sebelum Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Di antaranya poin yang ditulis oleh beliau yang pertama, qat'u mawdi'in najasati. Umat yang terdahulu, Pak, kalau bajunya ini terkena najis nggak bisa disucikan, harus dipotong. Ya kalau yang dipotong segini masih mending ya Pak ya, masih bisa bagus modelnya lah. Kalau yang kena najis di sini Pak, yang sini loh, potong. Ya kalau laki loh, kalau perempuan Pak. Umat Nabi Muhammad sebanyak apapun najis yang nempel di baju bisa dicuci. Bahkan ada beberapa najis yang masuk kategori makfu. Makfu itu artinya najis secara hukum masih dihukumi najis tapi dimaafkan. Artinya dimaafkan walaupun itu baju kena najis tapi masih boleh dipakai untuk sholat. Misal dalam kajian fikih itu ada beberapa najis, benda najis tapi tidak dinilai najis, tetap najis tapi dimaafkan najisnya. Di antaranya hewan-hewan kecil yang dalam tubuhnya ini tidak ada sistem peredaran darah, kayak nyamuk. Terus hewan-hewan kecil kadang di lampu-lampu ya Pak, apa namanya, kalau orang Jawa merutu, laron dan sejenisnya. Itu kalau mati bangkai secara umum hukumnya najis, tapi najis yang dimaafkan. Seandainya itu kok nyelip di kantong baju, nyelip di karpet, masih sah dipakai untuk sholat. Patokannya adalah hewan yang dalam tubuhnya ini
tidak ada sistem peredaran darah. Gampangnya gini Pak, kalau ada hewan kita getok, kita jrek, kok itu nggak ada darah. Kalau kecoa ada darah? Nggak ada ya? Udah pernah ngetes Pak ya? Dikecek gitu loh Pak. Cecek Pak, cecek. Ada. Nah, patokannya pokoknya kalau nggak ada darah itu najis, bangkainya dimaafkan. Tapi betapa umat terdahulu beratnya Pak, asal baju kena najis potong, yang najisnya buang, kena lagi potong buang. Nah, lama-lama bajunya kayak opo. Lama-lama kayak film dulu, ada film Cina yang film perang-perang, film Yoko, ada partai pengemis namanya. Bajunya tambal-tambalan di mana-mana. Ya mungkin. Itu poin yang pertama, betapa enaknya umat Nabi Muhammad, betapapun banyak najis yang terkena di baju kita bisa disucikan. Hatta najis yang dihukumi mughalladhah masih bisa disucikan dengan 7 kali cuci, di salah satunya dicampur dengan tanah atau dengan debu. Kemudian yang kedua, adamu mu'aqilatil haidi. وذلك أن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد بل يتركوها في البيت منفردة. Umat terdahulu kalau ada keluarganya yang perempuan, kalau menstruasi, entah istrinya, entah anaknya, entah apanya lah, pokoknya dalam satu keluarga itu ada yang perempuan, kalau menstruasi nggak boleh tinggal satu rumah dengan keluarga besar. Mereka akan di bahasa kasarnya ya dikandangin di belakang. Kasar ya kandangin ya. Kalau zaman Covid diapain namanya? Isolasi. Di karantina. Nah, sampai nanti masa haidnya selesai baru boleh tinggal satu rumah dengan keluarga besarnya. Lah iya, kalau menstruasinya cuma sehari 2 hari, kalau seminggu. Catatan fikih terlama 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu menstruasi baru selesai, baru boleh balik dengan keluarganya. Walaupun ada di masyarakat kita, tapi ini saya rasa cuma budaya Pak. Ketika ada wanita haid, ada tetangga yang meninggal, nggak boleh ikut. Kalau orang meninggal kan kembang dirangkai-rangkai loh Pak. Diapain? Ronce bahasanya wong Solo Pak. Ya pokoknya itulah. Itu konon katanya kalau wanita haid nggak boleh ikut. Ini hanya budaya Pak, bukan ajaran agama. Bagi wanita haid dalam Islam yang nggak boleh baca Quran, menyentuh Quran, masuk masjid, sholat, tawaf, berhubungan badan dengan suami. Yang nggak boleh cuma itu. Selain itu boleh. Memang di budaya-budaya masyarakat tertentu ada yang dulu konon katanya wanita haid nggak boleh numbuk padi. Dulu itu budaya Pak. Nah, budaya jahiliyah lebih serem dari itu. Gak boleh kumpul bareng dengan keluarga, jangankan untuk makan bareng, tidur bareng, tinggal satu rumah aja gak boleh, diisolasi, dikarantina di belakang rumah. Diskriminasinya terhadap wanita. Tapi begitu Rasulullah diangkat jadi Rasul, Rasulullah membebaskan itu semua, membolehkan wanita yang haid tetap tinggal serumah dengan keluarga besarnya. Bahkan ada satu makalah, ini bukan hadis Pak, udah saya cek ke banyak sumber, ini bukan hadis, tapi oleh penceramah kita banyak dikatakan sebagai hadis. An-nisa'u imatul bilad, wanita itu tiang negara. Wa in soluhat soluhatil bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Kalau wanita itu baik, maka wilayah itu akan terbawa baik. Kalau wanitanya rusak, maka satu wilayah akan terbawa rusak. Ini bukan hadis, tapi secara makna bisa kita cek Pak. Dulu yang di Jaya ke arah Semper itu konon kan ada pesantren wanita terbesar ya. Ya Ustaz ya. Pernah ke sana? Lah iya, itu kan konon pesantren wanita terbesar se-Asia Tenggara konon ya.
Wong saya ke Jakarta masalahnya udah nggak nemui Pak. Kalau nemui saya pengen survei maksudnya. Itu dulu cerita orang tua-tua yang tinggal situ. Kalau dia lagi pergi kemana gitu ditanya, Pak tinggal di mana? Priuk. Priuknya mana? Jaya. Jayanya mana? Mau tinggal deket Kramatungga, malu. Mau deket Kramatungga itu ngomongnya mutar-muter. Coba sekarang Pak. Tinggal mana Pak? Jakarta. Jakarta mana? Utara. Mana? Priuk. Jaya. Jaya mana? Deket Islamik. Lu bangga Pak? Lah iya. Dulu di situ ditempati dalam tanda kutip banyak wanita yang santri lah ya, santri putri yang akhlaknya rusak. Dulu kayaknya ada yang pengalaman senyum yang diem kok aku banget gitu takutnya. Tapi begitu itu ganti menjadi Jakarta Islamic Center, orang bangga. Lah betapa dulu wanita itu sangat diskriminatif pada zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, qatlun nafsi bitaubati. Zaman dulu setiap ada orang yang melakukan dosa besar, cara taubatnya bunuh diri. Kayak tentara Jepang, apa namanya? Yakuza. Harakiri. Iya nggak? Saya taunya di film-film Jepang itu. Kalau ada petugas dia gagal, lapor ke bosnya tanpa diperintah langsung pakai samurai. Rek. Lah umat terdahulu begitu kan? Kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan sezaman dengan Nabi Harun. Lah Nabi Harun itu saudara sepupu yang jadi nabi karena referensi dari Nabi Musa. Dalam ayat yang saya sendiri sering baca ayat ini Pak kalau ngawali ngaji, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Waj'al li, dan jadikanlah untukku waziran, asisten, min ahli, dari keluargaku. Jadi Nabi Musa memohon pada Allah supaya punya asisten dari keluarganya sendiri, yakni Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu secara tidak langsung jadi nabi atas apa itu namanya? KTBLC. Rekomendasi surat sakti dari Nabi Musa. Makanya sampai sekarang Pak, kalau ada orang masuk ke perusahaan, ke instansi tertentu kok bawaan saudara, itu udah ada dari zaman Nabi Musa. Ya jangan disalahin juga, Nabi Musa dulu begitu. Nabi Harun jadi nabi itu ya permohonan waj'alni waziran min ahli. Cuma Nabi Musa dan Nabi Harun ini beda karakter. Nabi Musa itu cerdas, pinter, tegas, tapi sayang ngomongnya nggak begitu fasih. Kalau mungkin di Indonesia kayak Presiden Habibie dulu kan, itu kan terkenal pinter, cerdas. Cuman kalau kita nonton pidatonya beliau, kemeng Pak nungguin, mikirnya lama. Nabi Musa itu modelnya. Lah sementara Nabi Harun itu kebalikannya. Ngomongnya fasih tapi orangnya kalau bahasa sekarang enggak enakan ya. Enggak enak lah, biarin. Maka ketika Nabi Allah Musa pamit untuk uzlah. Uzlah itu kholwat, kalau orang Jawa semedi. Nitip kepada Nabi Harun santri-santrinya supaya dijaga. Jangan sampai ini balik ke kafir. Begitu Nabi Musa pergi, ada satu tokoh yang namanya sama-sama Musa. Cuman Musa yang satunya ini, Musa KW ini udah ngincer, kapan ini Musa asli pergi, saya akan masuk. Bener Pak, begitu Nabi Musa pergi kholwat, Musa Samiri namanya masuk dengan punya keahlian entah sihir, entah apa namanya, anakan sapi. Kalau wong Jawa namanya pedet, bisa ngomong. Nah begitu lihat sanaan sapi kok bisa ngomong, orang-orang pada kaget. Wih, ini kalau bukan anaknya Tuhan nggak mungkin bisa begini. Akhirnya santri-santrinya Nabi Musa yang dalam penjagaan Nabi Harun yang gak enakan itu tadi, akhirnya berbalik nyembah sapi. Begitu Nabi Musa balik, Nabi Musa marah nggak karuan.
ini santri yang udah saya bimbing sekian lama, saya selamatkan dari kejaran Fir'aun malah begini. Akhirnya mohon pada Allah, turun perintah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu, taubatlah kalian. Ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian, faqtulu anfusakum, dengan cara bunuh diri. Wih, abot Pak, jadi umat dulu. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad Pak. Biar dosa segede gunung, dosa seabrek-abrek, asal pokoknya musim menjelang pilkada, menjelang pemilu, pokoknya pakai peci, pakai baju putih, kalau perlu pakai gamis, pokoknya ngomongnya di Arab-Arabin, Assalamualaikum. Wah, wes orang soleh kiranya Pak. Nabi Musa nggak bisa, pokoknya tahu dosa besar bunuh diri. Umat Nabi Muhammad biar kayak apapun dosanya, asal ia taubat masih diampuni oleh Allah. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sampaikan begini Pak, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Bukan muhajirin Pak, mujahirin. Kullu ummati, setiap umatku, mu'afan, potensi dosanya diampuni sebesar apapun itu dosa, illal mujahirin, kecuali orang yang bangga dan bahkan mempublikasikan dosanya. Jadi kalau kita punya dosa di masa lalu, jangan sampai bangga kita ceritakan sekarang. Wes pokoknya dikubur sedalam-dalamnya. Kalau memang dulu pernah punya catatan gak baik, jangan kok malah bangga Pak. Misal ada gerombol-gerombol anak muda lagi pada beler minum apa ya? Topi miring apa namanya? Apa Pak? yang begitu diminum langsung gitu. Apa namanya ya? Ntar survei dulu ke situ Pak, biar tahu namanya maksudnya. Makanya perlu orang yang suka ngomong ini perlu survei ke begitu-begituan loh, biar tahu. Saya taunya topi miring karena dulu pernah lihat ya. Begitu diminum, lah langsung orang yang bertobat itu justrunya dia harus menutupi, bukan malah bangga. Lu minum baru segelas, seseloki udah deh ya. Saya dulu 6 botol. Itu namanya mujahirin Pak. Itu orang yang begini loh, malah itu yang jauh dari ampunan Allah Pak. Kita kalau memang punya salah di masa lalu, wes ditutup sedalam-dalamnya, jangan dibongkar. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu potensi dosanya diampuni oleh Allah, kecuali orang yang bangga dengan dosanya. Misal Pak, di antara bapak-bapak ini dulu ada yang playboy. Setiap RT punya pacar, atau enggak setiap gang lah, Cipucang 1, 2, 3 sampai sono 6 atau 7 punya pacar semua. Umpama Pak, playboy. Lah begitu anaknya udah sampai SMA, udah punya pacar belum tahu? Belum. Apaan ini? Dulu tiap RT punya. Itu namanya mujahir Pak. Kalau kita punya salah, wis pokoknya ditutup sedalam-dalamnya. Itu enaknya perjuangan Rasulullah supaya kita ini sebagai umatnya memperoleh kemudahan. Udah dikasih kemudahan, malah senang yang begitu kan repot. Dan umat Islam ini apapun dosanya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan masih menerima taubat dari seorang hamba malam yughargir, selama nyawanya belum hanya tinggal di tenggorokan, asal belum gerak sakaratul maut, yang konon katanya napasnya tinggal Senin sama Kemis, Selasa Rabu berarti kan libur ya Pak. Ya kan konon bilangnya begitu. Waduh, napasnya tinggal Senin Kemis. Oh, berarti Selasa libur. Selama napas tidak hanya tinggal di tenggorokan, Allah masih memberi ampunan dan gak perlu sampai bunuh diri.
Itu poin yang keberapa tadi? Kemudian poin yang selanjutnya, enaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahrimus salati alaihim illa fi mawadi'a mahsusatin. Bahwa umat terdahulu tidak boleh melaksanakan ibadah di sembarang tempat. Tapi umat Nabi Muhammad mau ibadah dimanapun boleh. Umat lain kalau ibadah khusus Pak, nggak bisa sembarangan. Kita umat Islam mau dimanapun asal tempat itu memenuhi syarat suci boleh. Bahkan dulu orang-orang kampung kalau ke sawah itu sekalian bawa alat sholat Pak. Kalau sekarang mending di mana-mana banyak masjid musola. Lah zaman dulu kan masih jarang. Lah umat Islam ini mau ibadah dimanapun boleh. Coba umat lain Pak. Saya dulu punya teman Pak. Tinggal di Priok di Kesemek gitu, jalan Kesemek. Dapat istri orang Kalimalang, tapi setiap minggu ibadahnya tetap ke Cilincing. Saya tanya, Mas, emang di Kalimalang nggak ada gereja kok sampai ke sini? Oh, nggak bisa, nggak semudah kayak orang Islam. Mau sholat di mana aja boleh. Minggu sholat di sini, Pak Jio. Ntar Senin sholat di mana? Nah, terserah. Umat Islam mau bebas. Agama lain nggak bisa Pak, harus ngurus surat pindah. Dan ngurus surat pindah biayanya nggak murah. Ini yang cerita mereka sendiri loh Pak. Saya tanya itu karena orang ini teman akrab Pak. Memang agamanya beda sama saya. Nikah orang Kalimalang, asal minggu pagi ibadahnya di gereja Jawa di Cilincing. Saya tanya emang di sono nggak ada gereja? Dia bilang wah nggak semudah itu. Umat Islam mah enak. Ya saya celotokin aja. Kenapa nggak pindah ke Islam? Oh enggak kata dia. Tetapi sekarang, bukan sekarang lah. Ada di antara kita umat Islam yang mempersulit diri, yaitu dengan ia tidak mau sholat kalau bukan di masjidnya sendiri. Ada, Ustaz ya, pernah dengar kan itu? Bahkan konon katanya kalau kita masuk ke masjidnya dia dipel. Pernah dengar ya? Pernah ngalami? Nah iya kan. Ini kan orang nyusahin ya. Dia tuh walaupun pergi kemana, kalau mau Jumatan, mau sholat, ya balik ke masjid itu. Ya kalau kita kan bebas Pak. Mau sholat masjid maghrib di sini, ntar Isya pindah kemana boleh, pokoknya sehari biar rata gitu. 5 waktu pindah se-Jakarta Utara boleh. Enaknya umat Islam. Tetapi ada umat Islam kok malah membatasi diri. Ini yang repot. Udah diberikan kelonggaran kok nyusahin diri. Kalau saya sih belum pernah Ustaz, hanya dengar cerita orang. Itu dia kerjanya di Jalan Cacing di pabrik peleburan besi atau apa itu. Di pokoknya Jalan Cacing. Lah rumahnya Warakas. Lah itu asal mau sholat pulang. Lah kan nyusahin padahal di kantornya itu di pabrik itu ada masjid. Ketika ditanya, Mas, kenapa nggak sholat di sini? Wah, enggak, masjid sini enggak memenuhi standar. Oh, bilangnya. Giliran ke Mekah kok ya mau bareng ya. Kenapa dia nggak bikin Ka'bah sendiri gitu yang sesuai standarnya dia? Kan ya Allah. Rasulullah itu udah memberikan kemudahan. Allah sudah memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad boleh untuk ibadah di mana saja asal suci. Lah kalau umat lain nggak bisa. Wa dzalika anna man madha minal umam kanu la yusalluna illa fi amakina mahsusatin. Bahwa umat terdahulu nggak bisa ibadah sembarangan, mereka ibadah harus di tempat yang khusus. Kalbi'i seperti wihara, tah gereja, tah apa namanya itu mereka. Tapi umat Nabi Muhammad, fa innallaha ja'ala lahal arda masjidan. Ai mawdhi'un la tuhtassus salatu minha. Artinya Allah sudah memberikan kepada umat Nabi Muhammad semua muka bumi ini boleh dijadikan masjid, alias mau sholat di mana saja boleh asal sholat itu tempat itu memenuhi syarat. Itu. Kemudian poin yang berikutnya yang bedanya kita dengan umat yang terdahulu. Tahrimu istighalihim yauma idihim. Keharaman atau ketidakbolehan
umat terdahulu melaksanakan kesibukan lain pada hari rayanya. Hari raya itu kan ada mingguan, ada tahunan kan. Kalau kita umat Islam mingguan, hari rayanya ya hari Jumat, tahunannya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di agama terdahulu, agama sebelum Nabi Muhammad, ketika hari raya udah nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi kalau umat Islam paginya hari raya kita sholat id, siang masuk kerja, silahkan. Jumat hari raya pagi kerja, nanti jam setengah 12 atau jam 11 istirahat, nanti setelah itu lanjut kerja lagi, boleh. Bahkan malah dalam perintah ayatnya fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumatan, balik lagi bertebaran ke muka bumi, cari karunia Allah. Justru suruh lanjutin kerja. Tapi agama terdahulu nggak bisa. Umat Nabi Musa itu dulu hari rayanya hari Sabtu. Kalau mereka nyebutnya hari Sabat. Mereka ketika hari Sabtu nggak boleh ada kegiatan lain selain ibadah. Tapi wong Nabi Musa itu umatnya kan Bani Israel, Pak, terkenal ngeyelnya luar biasa. Ketika teman-temannya pada ibadah hari Sabat itu adalah namanya santri yang bener itu kan ada aja. 2 orang 3 orang melipir-melipir nggak ikut ibadah. Lah umat Nabi Musa saat itu rata-rata nelayan. Mereka pada ngelaut, pada mancing, pada jaring. Begitu hari Sabtu yang lain pada ibadah, mereka jaring dapat banyak. Begitu pulang kan teman-temannya diomongin, tahu nggak? Tadi saya mancing ikan, gacor banget. Biasanya orang mancing kan gacor, Pak ya. Lu kalau pengen dapat banyak, sama saya. Padahal udah dilarang bahwa hari Sabat khusus ibadah. 6 hari yang lainnya wis kerja terserah, wong ibadah cuma seminggu sekali. Tapi namanya orang, Pak, kebujuk akhir-akhirnya lama-lama tempat ibadahnya sepi. Mereka pada melaut, mereka pada ngepancing. Nabi Musa marah. Begitu Nabi Musa marah, mereka balik lagi. Tapi mereka pakai taktik, Pak. Jumat sore naruh jaring. Jumat sore naruh jaring, ntar Minggu pagi diambil. Ketika diomelin sampai Nabi Musa, hari Sabtu nggak boleh nangkap ikan. Loh, saya nggak nangkap Nabi Musa. Saya cuma naruh jaring Minggu sore. Jadi hari Sabtu kami tetap ibadah. Nanti Minggu pagi diambil. Loh, itu taktiknya Bani Israel. Itu kayak maling di kampung saya dulu pernah, zaman saya kecil terkenal maling hewan. Begitu ketangkep dibawa ke kelurahan, alasannya apa? Oh, saya nggak nyolong Pak Lurah, saya nggak nyolong sapi, saya hanya ngambil tambang tapi sapinya ikut. Ngambil tambang, salahnya sapinya ikut. Lah kayak umat Nabi Musa, saya nggak jaring hari Sabtu enggak, namun Jumat saya naruh jaring, Minggu diambil. Nabi Musa marah, lapor pada Allah langsung, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Kalau dulu, Pak, orang nggak ibadah hari Sabtu, hari Sabat dikutuk jadi monyet. Kalau sekarang seandainya orang yang nggak Jumatan dikutuk jadi monyet, kira-kira kita kalau jalan banyak ketemu monyet, Pak ya? Enaknya umat Nabi Muhammad, Pak, nggak Jumatan walaupun dia ngaku Islam ya biasa-biasa aja. Umat Nabi terdahulu begitu melakukan dosa, siksanya cash. Kan kita udah banyak sejarah, Pak ya. Umat Nabi Nuh melawan banjir, umat Nabi Lut melawan hujan batu, umat Nabi Soleh melawan ada badai panas dan lain-lain. Umat Nabi Musa melawan tenggelam di laut. Umat Nabi Muhammad biar melawan kayak apa masih ditunggu. Siapa tahu nanti akhir hayatnya tobat. Coba kita dulu lahir zaman Nabi dulu, waduh, abot. Nah, maka si antara salah satu kita bersalawat kepada Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur kita dilahirkan, kita ditakdirkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah.